Ini saya record balik. Recording in progress. Ya, jadi ini kita buatlah bentuk rangkaian tahanan seri, ya, tahanan seri RS dan RM. Ya, seperti gambar satu, misalnya lah, kasihlah, ya, misal. Jadi maksudnya ini dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan PSIM, ya, bukalah PSIM. Ya, dengan mengikut gambar yang ini, ya, gambar ini ya. Artinya RS dan RM, maka ambillah tahanan ini. Ya, klik kanan, kemudian letaklah ini RS, RM. Ya, lalu putuskan ini dengan menggunakan klik menu select, lalu sambungkan. Ya, lalu kita kasihlah ini RS ya. Nilai RS-nya berapa tadi? RS mana RS? RS-nya 5 kilo ohm ya. 5 kilo ohm atau 5.000. 5.000. Ya, kemudian yang ini RM. Ini RM, kita tik. RM-nya berapa? 4,3 kilo ohm, 4.300. Ya, 4.300 ohm. Nah ini. Ya, nah ini kita sambung secara seri. Kemudian kalau ikutkan ini ada transistor. Ya, transistor. Mana kita cari ini transistor? Ya, transistor. Elemen power di switch. Ya, transistor ya. Elemen power switch thyristor dari mana? Transistor. Thyristor. Ini NPN. Ya, kita letak ini. Ini, kemudian sambungkanlah. Ya, lalu kita perlukan apa? Ini ya. Maksudnya gini, seperti gambar ini, lalu scan through lah ini, scan through. Nah, saya letak ini pin, kemudian saya ambil ini saja karena tadi series ya. Ini contoh pengerjaannya loh. Contoh pengerjaannya. Kemudian letakkanlah di bawah ini, di bawah format ini. Nah kan ini baru ini gambar satu. Nah ini yang kemudian misalnya lah yang kedua. Yang kedua saya tulis ya, sambungkan transistor ya ke tahanan. Ya, seperti gambar berikut. Ya, gambar 2 lah misalnya lah ya. Ya, nah inilah dia. Nah, ini komplit dia. Ini makanya kalau kita letakkan, kita ambil yang ini. Ini sudah tersambung lah dia. Maka kemudian letakkan sini misalnya. Ini gambar 2. Gambar 2. Ya, nah kemudian apa? Katanya sambungkanlah. Ini jadi sumber tegangan ya, sumber tegangan E. Ya, sumber tegangan E. Kemudian ini saya buat misalnya komplit nanti kan. Yang ketiga, langkah ketiga, ya, sambungkan sumber tegangan DC E, alat ukur voltmeter PE, dan alat ukur
voltmeter, ammeter ya, sorry, ammeter. Ya, alat ukur ammeter IM. Ya, seperti gambar 3, misalnya lah ya. Karena kemudian, karena ikut ini ya, ikut gambar ini. Ya, ini sumber tegangan. Kita ambil ini. Mana sumber tegangan ya? Kita ambil ini. Kita letakkan. Lalu kita sambungkan. Ya. Ini nanti mau kita sambungkan sumber arus ya. Baru yang ini juga nantinya sumber tegangannya. Nah, ini kita kasih yang ini kita sambungkan PCC-nya. Untuk tegangannya mau kita ukur nanti sini ya. Ada di sini. Kemudian jangan lupa ini kita letak ini switch control ke sini nantinya. Ya, lalu kita bagi voltmeter. Voltmeter sini dengan ammeter. Ya, lalu kita kasihlah sumber tegangan yang mau kita ukur. Ambil ini letak sini. Inilah PCC-nya yang mau kita ukur ya. Nah, ini PCC. Kemudian jangan lupa simulation control letakkan sini. Nah, ini ya. Nah, jadi ini agak-agak kalau dia inilah yang udah inilah keseluruhan komplitnya ya. Nah, maka nanti silakan ini pin kan. Letakkan pin. Ini misalnya, pin ambil ini, kemudian letakkan di sinilah yang udah jadi ya. Nah, ini gambar 3 tadi ya, gambar 3. Nah, ini gambar 3. Dan ya. Nah, inilah yang nilainya 5 ya. Nilainya 5. Nah, setelah itu yang B yang ini yang B katanya kan dengan menggunakan selanjutnya kan kita mau tengok pembacaan voltmeter PE dan arus meter IM. Jika tegangan akan diukur PCC 20 volt. Ya, jadi ini yang pertama misalnya ini kita kasih 20 volt. Ini 20 volt. Yang ini 10 volt ya, ini kasih 10 volt, yang kita ukur 20 volt ini. Ini kasihlah IM di sini, IM tekan. Kemudian di sini PE yang mau kita ukur. Dan ini lepas itu run. Run kan kita tengok PE. Ya, ini PE. RMS-nya berapa? Ya, inilah dia. PE kan 2 kali 0, 2.0 kali 10 pangkat 1, 20. Nah, ini nanti screenshot saja. Kemudian pin, letakkan pin dekat sini. Ya, lalu ini ambil aja ini. Kemudian gantikan di sini ya, Willy ya. Yang ini gantikan. Ini gantikan ini. Copy paste saja. Nah, ini. Nah, inilah hasil pembacaan voltmeter PE pada PCC 20 volt. Berapa? Inilah dia. 20 volt juga kan ini ya. Yang terbaca. Ya. Nah, ya, kemudian kemudian yang bawahnya IM. IM
IM pada PCC 20. Ini tadi kita tengoklah. Ini boleh kita closekan dulu. Kemudian kita tengok lagi sini. Lalu kita ambil IM. Nah ini ya, ambil RMS dia. Letakkan sini ya. Nah inilah 2,15 kali 10 pangkat min 3. Atau 2,15 miliampere ini artinya ya. 2,1 miliampere. Ini screenshot saja, print screen. Ambil pen, letakkan di sini, new, klik new biar hilang. Ini awal. Kemudian dengan ini ambillah ini cropkan. Ya. Nah, ini letakkan di sini, gantikan. Nah ini. Nah boleh ya, nanti buat cantik lah. Ya, nah inilah yang untuk PCC 40 volt. Ya sama. Yang untuk PCC ini kok 40 volt juga nih. 60. Ya ini PC 40 volt ya. Pembacaan hasil ammeter, pembacaan voltmeter 40. Loh ini saya tersilap saya. Silap letak. Dari 20 dulu ya. 20 inilah dia. Nah ini copy paste kan sini. Nah ini. Yang ini tuh 20. Nah, kemudian yang untuk 40 dengan 40 sama yang ini tampil yang ini kita closekan dulu. Kemudian ini kita ganti 40 balik. Ini 40. Ya ada ganti 40, yang lain biarkan saja. Lalu run. Ya ambil PA. Ya, lalu RMS dia. Pembacaannya berapa nih? Nah, ini kan 40 ya. 4 kali 10 pangkat 1. Yang 4 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan 10, jadi 40. Ini print screen. Kemudian letakkan sini. Ya, ini ambillah ini ya. Ya, ini 40, yang ini PCC ini ya, ini ya. Nah, ini gantikan. Nah, ini. Ya, nah letak ini aja nilainya ada 1. Kemudian yang arus gitu juga untuk 40 volt. Ini harus saya close. Kemudian tampilkan ini, saya ambil ini karena masih run yang ini tadi ya, IM. Ya, RMS. Lalu letakkan di sini. Lalu sama print screen. Ambil pin dan letakkan sini. Ini ya. Ini kita letak sinilah. Nah, ini. Ya, inilah dia ya, Willy ya. Nanti ini video ini saya hantar. Ya, saya kasih Iya, Pak. Saya buat YouTube dulu nanti. Tapi inilah kalau saya pakai apa namanya ini, pakai Zoom dia boleh record. Cuman ya putus, dia ada putusnya nih. Sebab ini kan free. Tapi apa yang modalnya bisa membantu, nanti bisa membantu untuk pengulangan awal pengerjaan. Oke, dan selanjutnya boleh paham ya. Lakukan hal yang sama untuk perubahan PCC 60 volt, lalu untuk PCC 80 sehingga PCC 100 volt. Tengok waveform untuk voltage dan IM-nya. Ya, yang tadi seperti tadi. Ya, kemudian yang untuk yang 1B nanti tata rapilah yang untuk yang ini ya. Yang 1B ikutkan ini katanya dengan menggunakan hasil pembacaan arus meter IM, hitung tegangan PE yang terbaca voltmeter dengan menggunakan persamaan 1. Jadi persamaan 1 kan ini PE sama dengan IM kali RS tambah RM. Ya. PE sama dengan IM kali RS ditambah RM. Jadi maksud saya IM diambil dari hasil pembacaan. Jadi ikutkan format ini ya, untuk tegangan yang akan diukur PCC 20 volt diperoleh hasil pembacaan arus IM. Ini tadi tengok hasil yang di sini.
Yang untuk 20 IM berapa? 20. Ini 20 ya, IM yang 20. Nah ini IM untuk 20 volt. Berapa ini tadi? 2 kali 2,15 kali 10 pangkat min 3 atau 2,15 miliampere. Ya, maka ditulislah di sini. Ini IM sama dengan 2,15 miliampere. Nah, ini ya. Maka tegangan PE yang terbaca voltmeter dengan menggunakan persamaan satu. Tadi persamaan satunya kan ini. Ya, PE sama dengan apa tadi? PE sama dengan kok di sini pula. Bentar. Di modul. Ya, ini ya, kod modul. PE sama dengan IM kali RS tambah RM. Ya, PE sama dengan IM kali RS tambah RM. Jadi sama dengan IM 2,15 kali 10 pangkat min 3 ya. Mili ya, ini mili, jadi min 3. Kali RS-nya berapa tadi? RS ikutan soalannya adalah 5 kilo ohm dengan 4,3. Jadi 5 kilo ohm 5 kali 10 pangkat 3 ditambah 4,3 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 2,15 kali 10 pangkat min 3 kali ya 5 tambah 4,3, 9,3 ya. 9,3 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3, 10 pangkat 0, 1. Jadi 2,15 kali 10, 9,3. Nah, ini berapa? Coba pilih kalkulator 2,5 kali 10 pangkat min 3. Berapa pilih? Mana Heri? Mana kalkulatornya? 19,995 Pak. Ya, 19,995 volt. Atau ini ya sekitar 20 volt ya. Nah, ini kan perhitungan dengan pembacaan hampir sama ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian sama yang untuk nanti ini seterusnya. Untuk tegangan yang akan diukur PCC 40 volt diperoleh hasil pembacaan arus meter berapa? Yang 40 IM-nya berapa? Tengok hasil pembacaan tadi ya. Di sini IM 40. Ya, IM pada 40. 4,30 kali 10 pangkat min 3, 4,3 mili. Ya, jadi letakkanlah di sini 4,3 mili. Ini 4,3 miliampere. Jadi rumusnya PE sama dengan IM kali RS ditambah RM sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 3. Ya, dikali 5 kali 10 pangkat 3 tambah 4,3 kali 10 pangkat 3. Ya, sama dengan 4,3 kali 10 pangkat min 3 kali 9,3 kali 10 pangkat 3. Ini sama dengan ini 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 3, 1 ya. Jadi 4,3 kali 9,3. Nah, berapa volt ini? 4,3 kali 9,3. 39,99. Ya, 39,99 volt atau 40 volt lah ya. Nah, jadi sama ya. Nah, itulah. Dan seterusnya ya, buat ya dengan cara yang sama. Buat dengan cara yang sama. Iya, Pak. Oke, kemudian yang 1C, apa 1C? Tentukanlah persentase kesalahan pembacaan tegangan hasil simulasi terhadap hasil perhitungan dengan mengisi tabel 1. Jadi yang ini, yang C, 1C, ini dia. 1C, saya turunkan ke bawah lah ini ya. Saya turunkan ke bawah. Persentase kesalahan pembacaan tegangan hasil simulasi terhadap hasil perhitungan dengan mengisi tabel 1. Untuk yang 20 volt, tegangan terbaca voltmeter perhitungan. 20 volt tadi perhitungan, ini yang 20 volt ya.
Hasil perhitungan adalah 20 volt. Ini 20 volt. Tulis dari sini 20 volt. Lalu simulasi, kalau dengan simulasi berapa tadi? Kita tengok di sini. Nah ini ya, PE untuk 20 volt. 20 volt juga ya. Ini tengok di sini ya, 20 volt. Ya, tulislah di kolom ini yang di sini 20 volt juga. Ya, maka persente error E sama dengan PES yang ini 20 kurang PEP 20 dibagi PEP 20 kali 100% sama dengan 0% ya. Cukup baik artinya 0% ya. Dengan yang cara sama 40 ya nanti ya dan seterusnya ya. Ini buat ya dengan cara yang sama. Semua buat ya. Boleh paham? Jadi Martin, Immanuel, Marsi. Paham Pak, paham Pak. Ya, Rafael, oke ya? Pak, Ya. izin tanya Pak. Ya, siapa nih? Saya Pak Willy Pak. Willy? Yang bagian B-nya Pak, bisa nggak pakai, harus pakai rumusnya itu Pak? Dibuat Pak. Harus pakai rumus. Memang dia minta bagian B itu dengan menggunakan rumus 1. Maka hitung dengan nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung ya Pak ya? Masukkan perhitungan dengan menggunakan IM juga. Dia minta perhitungan dengan menggunakan rumus 1 ya, William? Iya Pak, berarti seperti yang Bapak buat tadi ya Pak ya? Iya, oke. Ya Pak, siap Pak. Oke, kemudian ada apa lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Untuk pengukuran op-amp voltmeter. Ya, yang B ini pengukuran op-amp voltmeter. Inilah dia gambarnya. Yang sebelum raya itu sudah saya jelaskan juga. Kita langsung ke soalan. Ya, langsung ke soalannya. Katanya op-amp voltmeter seperti tunjukkan gambar 2 memiliki sebuah alat ukur PMMC dengan tahanan belitan RM 100 ohm dan tahanan seri R3 1 kilo ohm. Ya, dengan menggunakan perangkat lunak PISM, tunjukkanlah hasil pembacaan voltmeter P0 dan arus meter M jika tegangan yang akan diukur adalah E sama dengan 1 volt, 2 volt, 4 volt, 6 volt, dan 8 volt. Ya, yang B dengan menggunakan hasil pembacaan arus meter M, hitung tegangan P0 yang terbaca voltmeter dengan menggunakan persamaan 3. Ini ya, persamaan 3 ini. Persamaan 3. Kemudian yang C, tentukanlah hasil persentase kesalahan pembacaan tegangan hasil simulasi terhadap hasil perhitungan dengan mengisi tabel 2. Ini dia. Ya, ini pun sudah saya hanya sudah saya jelaskan sebelum raya itu, hanya ini sudah saya bagi format ya. Maka inilah dia formatnya. Ini sama cara pengerjaannya seperti yang bagian 1. Oke. Nah, misalnya inilah langkah pertama. Yang pertama misal apa kalau berdasarkan ini? Kita tengok ini. Ya samalah. Gambarkan rangkaian RS dan RM dan op-amp. Ya, RS dan op-amp. Misalnya ya. Oke, bentuk rangkaian RS tahanan ya, RS dan R berapa tadi? R1, R3 ya. Berikut of M ya. Of M seperti misalnya ya, gambar berapa tadi? Gambar 3, gambar 4 ya. Gambar 4 misal. Ya, dengan PISM ini. Dengan PISM ini saya close. Ya. Ambil ini. Letakkan sini, kemudian saya letak di sini. Lalu saya sambungkan. Ikutkan ini yang atas apa dia? RM ya. RM-nya berapa? RM 100 ohm. Ini jadikan RM ya. 100 ohm. RM 100 ohm. Kemudian yang bawahnya R3 1 kilo. Ini
R3 1 kilo adalah 1000 ohm. 1000 ohm. Jangan lupa checklist ini. Lalu op-amp. Ya, op-amp, klik menu elemen, sorot power, lalu sorot ada. Mana yang lepas tuh? Op-amp mana dia? Elemen power. Mana ada? Switch control. Lepas sensor. Group. Mana yang kemarin tuh? Saya kok udah lupa jadi. Power, switch transformer, ada. Nah, ini op-amp ground ya. Ini dia op-amp. Mana dia punya gambar? Ya, atas dia. Ini. Kemudian kita lihat PCC. Oh, yang bawah ground. Sementara satu lagi coba ambil mana dia? Bukan yang itu, Pak. Hah? Ya, Satu lagi, ground Pak. input ya. Nah, ini ya. Iya, Pak. Ini kita buang ini. Ya, ground input. Nah, ini ya. Oke. Nah, yang negatif kemarin. Ini yang negatif. Ya, misalnya ini tadi ya. Ini saya print screen. Lalu dimasukkan sini. Ya. Nah, ini ya. Ini saya letak sini. Ya, ini gambar 4. Nah, kemudian berikutnya misalnya bla bla bla. Terusnya inilah langkah berikutnya adalah rangkaian lengkap. Ya, seperti gambar misal 5. Ini saya letaklah ini. Ini contoh aja ya. Misalnya ini udah lengkap, ini saya ambil aja langsung yang sudah ada ini ya. Nah, inilah dia. Rangkaian lengkap. Nah, inilah dia ya. Nanti bisa tengok ya. Yang ini letakkanlah ini alat ukur IM ya. Ini kemudian P0 ini yang akan terbaca, P output ya. Lalu inilah yang akan kita ukur. Bila kita mulai kasih 1. Nah, ini saya print screen. Print screen. Ya, print screen. Ya, kemudian saya letakkan dekat sini. Nah, inilah ya, ini gambar 5 misalnya ini ya. Oke, baru mulai waveform lah. Nah, ini kan P output untuk P sama dengan 1 ya. P output sama dengan 1. Jadi ini mulailah nih. P output sama dengan E sama dengan 1. Kita buat ini. Kemudian mau kita tengok P output ini. Maka kita ini sama kita adjust, nggak ada perubahan yang ini. Simulator kontrol, lalu kita run-kan. Ya, bentar ini saya close, yang lama saya close. Ya, saya run balik. Lalu kita mau tengok P output. Ya, RMS dia. Diletak ya. Jadi ini sekitar 1,099. Ya, print screen. Kemudian ini kita ambil sini. Ya. Lalu ini kita letak sini. Ini kita gantikan ya. Kita pastekan. Nah, inilah dia. Ya. Aduh, ini mau off lagi nih.
Tuh. Mana tadi? Nah ini ya, maka ini kita dapat kalau letak sinilah dia, yang ini. Lalu yang untuk arus, ini untuk arus IM, ya, ini kita close. Lalu kita klik balik ini, kita ambil IM, ya. Lalu area RMS-nya, ini ya, print screen. Ya, print screen, ambillah nih. Ya, ambil, gantikan ini, yang untuk IM. Ini ya. Nah, IM ini 9,99 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini ya, yang untuk IM-nya. Oke, nanti untuk cara yang sama, untuk P-nya 2 volt ya. Pada E yang ini ya. Yang ini sorry. Ini E ya, pada 2 volt. Ikut yang ini. Nah, ikut soalan. 2 volt, 4 volt, 6 volt, 8 volt. Kemudian nantinya letakkan di sini semua ya. Pada tabel-tabel ini ganti. Ini E ya, ini semuanya, sorry ya. Saya edit balik ini. Ini E pada 1 volt. E1 volt. E1 volt. E1 2 volt. 4 volt. E4 volt. E6 volt. E6 volt. E8 volt. E8 volt terakhir. Nah ini, saya buat ya. Boleh kan ya? Nah kemudian. Ya Pak, bisa Pak. Kemudian yang B ini kok nggak ada ya? Yang mana B? Dengan menggunakan hasil pembacaan arus M, hitung voltmeter PO yang terbaca voltmeter dengan menggunakan persamaan 3. Jadi yang ini mana ini kok kurang apa formatnya, nanti tambahkan dekat sini ya, ini ya. Sorry, ini saya copy paste saja ini. Ini saya copy paste kemari untuk 2B. Kok bisa hilang ini? 2B ya. Untuk tegangan yang akan diukur P0. Untuk tegangan yang akan diukur E sama dengan 1 volt. Diperoleh hasil pembacaan arus meter IM tadi berapa? Untuk 1 volt. 1 volt ini ya 9,99 kali 10 pangkat min 4. Ya di sini 9,99 kali 10 pangkat min 4 ampere. Yang 4 ampere. Ya, nah ini. Maka tegangan P0 ini simbolnya yang untuk yang ini P0 yang terbaca per meter dengan menggunakan persamaan 3. Persamaan 3 mana dia? Persamaan 3 ini ya. P0 sama dengan M kali RM tambah R3. Ya, P0 sama dengan IM kali RM ditambah R3. Jadi sama dengan IM 9,99 kali 10 pangkat min 4. Atau ini jadi berapa ya? 0,99 ya. Biar samakan 10 pangkat min 3 ya. Jadi 0,99 kali 10 pangkat min 3
dikali RM-nya. RM berapa? RM 100 ohm. 100 ohm ke kilo berapa tuh? 0,1 ya? 0,1. Betul. 0,1 kilo ya? Betul ya? Kali 0,1 kali 10 pangkat 3 ya? Betul ya? Ditambah R3. R3-nya 1 kilo. Ditambah 1 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan 0,99 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,1 kali 10 pangkat 3. Ini ya, habis ya ini ya. Jadi sama dengan 0,99 kali 1,1. Nah, berapa pol ini? 0,99 kali 1,11. Willy, coba kira. Willy? Berapa, Willy? 0,99? 0,99 kali 1,089 Pak. 1,089 89 volt. Nah, inilah ya. 89 Pak. Iya. Ya Pak. Inilah dia. Nah, ini yang nilainya 1 ya. Tadi kok hilang ya. Nah, nanti sama ya. Untuk nanti cari juga yang ini ya, untuk tegangan diukur PCC. Mana nih kok nggak tahu. Untuk berapa? 2 volt. Yang ini untuk 2 volt ya. Ini berapa nanti? Udah sudah lah. Ya berapa? 2 berapa ya tadi? 2468. Ya. Udah. Ini untuk 2, 4, 6. Udah. Yang terakhir yang untuk 8 nanti kerjakan lanjut ya. Yang ini 8. Oke ya, kerjakannya seperti cara yang sama yang ini ya, yang atas semua. Nah, kemudian yang C tentukanlah persentase kesalahan pembacaan tegangan hasil simulasi terhadap hasil perhitungan dengan mengisi tabel 2. Udah, artinya ya nanti ini kalau mau ini kan jadi 1,1 bisa ya, mau ditulis gini itu nggak apa-apa. Jadi ini tinggal hasil ini untuk 1 pol tegangan pembacaan perhitungan POP. Perhitungannya kan ini untuk 1 pol kita dapat 1,1. Terus di sini ini 1,1. Kemudian untuk simulasi, tengok simulasi tadi yang ini. Ini berapa nih? Jadi ini 1,09 9 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 1 ya. Jadi 1,09 1,1 juga ya. Saya kita tulis 1,1. Sini 1,1. Ya, ini 1,1. Sehingga persentase errornya E sama dengan POS yang ini. 1,1 dikurang POP yang ini 1,1. Dibagi POP 1,1 kali 100%. Jadi sama dengan 0% ya. Nah, inilah dia ya. Teruskan dengan cara yang sama. Ya, dengan cara yang sama teruskan ya. Boleh, Willy? Bisa ini? Bisa? Halo, Willy? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada apa-apa? Pertanyaan?